Halo semuanya, kami dari kelompok 11 ingin membahas tentang different tax. Nah, di sini teman-teman yang sudah bergelut di dunia perpajakan pasti kenal nih dengan namanya different tax. Nah, tapi mungkin kita nggak tahu kasus realnya itu kayak gimana sih, atau mungkin ada yang belum pernah dengar different tax ini. Pembahasan kali ini cocok banget nih buat kalian yang belum pernah dengar different tax atau belum pernah membahas tentang different tax ini. Judul yang kami ambil yaitu A Research on Different Taxes, a Case Study of Peace Listed Banks in Turkey tahun 2015. Judul jurnal yang kami ambil yaitu A Case Study of Peace Listed Banks in Turkey tahun 2015. Penulis jurnalnya yaitu Profesor Dr. Halim Sosbilir dan Profesor Dr. Faisal Kula dengan lecture Ender Baykurt. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana profil umum dan pendorong different tax asset dan different tax liability dari 16 bank yang terdaftar di Bursa Istanbul, Turki. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti profil umum dan penggerak dari aset dan kewajiban pajak tangguhan dari 16 bank yang terdaftar di Bursa Istanbul atau BIST. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk memperoleh pengetahuan mengenai hubungan antara temporary difference dan deferred taxes. Oke, sekarang kita lanjut ke rangka dan temuan dari penelitian terdahulu. Jadi ditemukan penyebab perbedaan temporer dari penelitian terdahulu. Di antaranya ada Ayonglu pada tahun 2001 dan Sisman pada tahun 2008 tentang perbedaan penyusutan perusahaan dengan pajak. Kemudian ada Turel pada tahun 2006 tentang tunjangan pembayaran pesangon. Kemudian yang ketiga ada juga dari Akbulut pada tahun 2008, ada Sisman 2008 juga, dan Apman pada tahun 2019 tentang penyisian penurunan persediaan dan surat berharga yang menggunakan nilai tercatat aset. Dan yang terakhir ada dari Kafal pada tahun 2005 dan Orton et al. Pada tahun 2007. Kemudian yang terakhir ada Ding pada tahun 2008 tentang pendiskontoan ulang piutang dan hutang. Itu dia tentang rangka dan temuan dari penelitian terdahulu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rangka penelitian. Penelitian diawali dengan menjelaskan bagaimana penerapan IFRS di Turki, bagaimana deferred tax muncul, dan hubungan temporary difference dan deferred tax. Kemudian dilakukan analisis struktur deferred tax, yaitu mendata deferred tax asset dan liabilities pada setiap bank dalam periode 2005 sampai 2013, menganalisa deferred tax balance type dan sumber deferred tax asset dan liabilities terbesar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan yaitu case study karena penelitian ini mencoba untuk menyelidiki profil umum dan pendorong aset serta kewajiban pajak tangguhan dari 16 bank yang terdaftar di Bursa Istanbul. Penelitian ini melakukan analisis laporan keuangan konsolidasi 16 bank periode 2005 hingga 2013. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tipe dan struktur kapital bank, mendata deferred tax asset dan liability setiap bank, menganalisa deferred tax balance type, dan sumber deferred tax asset dan liabilities terbesar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembayaran tunjangan dan pesangon merupakan faktor utama penyebab deferred tax asset, sedangkan penilaian aset keuangan merupakan faktor utama penyebab deferred tax liabilities. Selanjutnya, gambaran umum dan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tipe dan penggerak dari deferred tax yang dialami oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul di Turki. Deferred tax ada dua, yaitu deferred tax asset dan deferred tax liabilities. Untuk deferred tax asset, penggerak terbesarnya adalah pembayaran tunjangan pesangon. Kemudian penggerak terbesar keduanya adalah valuasi financial asset, yang mana hal ini mengacu pada valuasi aset yang dinilai terlalu rendah, dan hal ini menjadi penggerak terbesar untuk 2 bank dan penggerak efektif untuk 8 bank. Kemudian akun lain yang juga menjadi penggerak dari deferred tax asset adalah pendapatan yang diterima di muka dan kerugian tahun sebelumnya yang dialami oleh perusahaan.
Yang kedua yaitu deferred tax liabilities. Penggerak terbesar dari deferred tax liabilities adalah valuasi financial asset yang mana mengacu pada penilaian aset yang dinilai terlalu tinggi. Hal ini menjadi penggerak bagi 10 bank pada tahun 2013. Kemudian, akun lain yang juga menjadi penggerak dari deferred tax liabilities adalah valuasi fixed tangible asset, valuasi derivative asset, dan valuasi afiliasi. Jadi kesimpulannya adalah ada hubungan antara temporary difference dengan deferred taxes. Deductible temporary difference menyebabkan adanya deferred tax asset. Sedangkan taxable temporary difference menyebabkan adanya deferred tax liability. 16 bank di Turki melaporkan bahwa lebih banyak deferred tax asset. Analisis deferred tax tahun 2013 menunjukkan bahwa adanya pembayaran tunjangan pesangon memberikan kontribusi besar kepada deferred tax asset, dan penilaian aset keuangan itu menunjukkan keberadaan dari deferred tax liability. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Studi ini merupakan upaya untuk menjelaskan struktur pajak tangguhan dari bank-bank yang terdaftar di Bursa Istanbul atau BIS, Turki. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi bagi berkembangnya pengetahuan umum mengenai topik deferred tax asset and deferred tax liabilities. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah melakukan penelitian dengan membandingkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul atau BIS, Turki, dengan yang tidak terdaftar di Bursa Istanbul. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian untuk mencoba mengevaluasi sektor lainnya sebagai subjek penelitian dengan menggunakan metode yang sama. Nah, sekian review dari kelompok kami. Kiranya video ini dapat membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih.